Halo guys, pada film kali ini Mimin bakal membahas sebuah film yang berjudul Super Me. Film ini merupakan film garapan dari Jameson yang dirilis tahun 2019 yang diperankan pemeran utama Taron Wan. Film ini menceritakan tentang kemampuan seorang pemuda yang dapat mengambil barang apapun di dalam mimpinya menjadi kenyataan, sehingga membuat dirinya berubah dalam sekejap. Dan tanpa berlama-lama lagi, apalagi banyak bacot, langsung saja kita ke alur filmnya. Dan film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Samyu. Samyu ini bekerja sebagai seorang penulis skrip, namun ia mempunyai masalah dalam tidurnya karena setiap kali ia tertidur, ia merasakan mimpi yang sangat buruk. Di dalam mimpinya ia dikejar, disiksa, bahkan dibunuh oleh seorang iblis. Kejadian itu terjadi setiap kali Samyu memejamkan matanya. Karena kesakitan yang cukup parah, Samyu pun takut untuk memejamkan matanya. Karena hal inilah yang membuat dirinya menjadi insomnia yang sangat berat. Pekerjaannya pun menjadi berantakan dan uang tabungannya pun menjadi habis untuk membayar psikiater, dokter, bahkan orang pintar. Namun sayangnya hasilnya tetaplah nihil. Di sisi lain, mimpi buruk Samyu pun semakin parah sampai dia pun tidak dapat membayar biaya apartemennya. Samyu pun kabur lewat jendela setiap kali pemilik apartemen menagih biaya tagihan apartemennya. Di depan apartemennya ada seorang bapak tua yang menjual martabak, dan karena kelaparan Samyu berniat untuk membeli martabak tersebut, tetapi uangnya hanya cukup untuk membeli martabak tanpa telur. Dan di depan gedung itu ada sebuah kafe, dan pemilik kafe itu seorang perempuan yang bernama Hua. Samyu sudah lama naksir terhadap Hua, namun tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya karena merasa kasihan pak tua yang menjual martabak telur memberikannya martabak dengan telur dengan secara gratis. Saat ingin makan, Samyu pun dihampiri oleh pria yang bernama Sangge. Namanya dipisah tetapi tidak digabung. Sangyu pun lari dari Sangge, tetapi Sangge berhasil menangkap Sangyu. Mereka pun memakan di sebuah restoran. Sangge pun menagih skrip yang ditulis oleh Sangyu, tetapi Sangyu belum menyelesaikannya. Padahal Sangyu ini sudah menerima bayaran tersebut. Sangyu pun menceritakan apa yang dialaminya, tetapi Sangge menganggapnya gila atau sedang berbuat-buat diri. Sangge pun memberikan waktu 10 hari untuk menyelesaikan skripnya. Saat pulang ke apartemen, Sangyu pun kaget melihat barang-barangnya di luar. Ternyata ia diusir dari apartemennya sendiri. Scan pun berpindah ke sebuah kafe. Di sana terlihat Sangyu sedang menyelesaikan skrip yang ia tulis. Namun dirinya tidak bisa fokus karena dirinya ini sedang kelaparan. Ia pun berniat mengambil makanan sisa yang ada di meja sebelah. Namun pria lain terlebih dahulu untuk memakan makanan tersebut, dan terlihat pria itu berubah dan mencekik Sangyu dengan rantai. Dalam kesakitan, Sangyu meronta-ronta untuk melepaskan rantai tersebut, dan ia pun terbangun. Sangyu pun sadar barang-barangnya telah hilang dicuri beserta laptopnya, yang sisa hanyalah HP-nya yang ada di sakunya. Dia pun langsung meng-SMS Sangge meminta maaf karena dirinya tidak bisa menyelesaikan skrip tersebut. Sangge pun terlihat sangat putus asa karena ia tidak bisa membedakan mana mimpinya, mana kehidupannya yang nyata. Ia pun naik ke atas gedung dan berniat untuk bunuh diri. Tiba-tiba pak tua yang menjual martabak itu menawarkan martabak gratis kepada Sangyu. Sangyu pun membatalkan niatnya untuk bunuh diri dan langsung memakan martabak telur bersama pak tua itu di atap gedung. Pak tua pun bertanya kepada Sangyu apa yang ia alami sehingga dirinya ini ingin sekali bunuh diri. Sangyu pun menceritakan kepada pak tua itu apa yang dialami tentang mimpi buruknya. Lalu pak tua itu memberinya nasihat jika ia mengalami mimpi buruk, jika ingin kembali ke dunia nyata maka ucapkanlah bahwa dirinya hanyalah bermimpi. Dan Sangyu pun agak sedikit lega, dan di malam harinya dia menjual HP-nya untuk membeli makanan, dan dia membeli makanan dan langsung memakannya. Tak lama kemudian ia dihampiri oleh Hua. Tiba-tiba Hua berubah menjadi pria yang misterius dan langsung membunuh Sangyu. Itu berarti menandakan Sangyu sedang berada di alam bawah sadarnya. Dan di saat terdesak, Sangyu pun mengingat apa kata dari pak tua tersebut, yaitu aku hanya bermimpi. Lalu Sangyu pun tersadar dan dia kaget bahwa pedang dari
manusia misterius tersebut terbawa olehnya ke dunia nyata, ia pun keheranan akan keajaiban tersebut. Lalu ia membawa pedang tersebut ke kolektor untuk dijualnya, dan pedang tersebut dicek oleh kolektor dan laku seharga 20.000 yuan atau setara dengan 44 juta. Sang Yu pun langsung berfoya-foya dengan uang itu. Dia menyewa hotel dan penampilannya pun berubah menjadi segar bugar, di mana awalnya ia takut untuk tidur, namun sekarang ia malah meminum obat tidur agar bisa tertidur dan bermimpi. Dan seperti biasa saat ia tertidur dan bermimpi, pria sosok yang misterius itu datang kembali untuk menyiksanya. Setelah bergelut dan merasakan sakit yang luar biasa, akhirnya Sang Yu berhasil membawa kapak manusia misterius tersebut ke alam nyata kembali. Lalu ia menjualnya lagi, dan sang kolektor pun mulai penasaran dari mana Sang Yu bisa mendapatkan benda-benda bersejarah ini. Lalu Sang Yu pun pergi dan menggunakan uangnya untuk berfoya-foya. Dalam keadaan mabuk, Sang Yu kembali tertidur, tetapi kali ini ia memegang majalah yang berisikan tentang sebuah museum. Dan kini Sang Yu berada di dalam sebuah museum barang antik mewah. Tapi seperti biasa, pria misterius itu datang lagi untuk membunuhnya. Sang Yu pun terluka parah. Ia pun tidak berhasil membawa apa-apa ke dunia nyata, tapi ia langsung meminum obat tidur lagi untuk memberinya kesempatan. Dan kali ini ia berhasil membawa dua benda ke alam nyata dan langsung dijualnya. Para pembeli barang antik itu mulai mengorek tentang bagaimana Sang Yu bisa mendapatkan barang kuno itu, tetapi Sang Yu tidak mau membuka mulut dan langsung pergi. Tapi Sang Yu pun berhasil menemukan Sang Yu. Sang Yu yang kaget langsung lari, tetapi Sang Yu berhasil melihat kaca. Ia pun sadar bahwa sekarang dirinya bukanlah penulis miskin lagi. Sang Yu pun langsung membawa Sang Ye ke restoran mahal untuk makan bersama, dan ia pun memberikan Sang Ye sebuah jumlah uang sebesar 20.000 yuan. Sang Ge pun penasaran kenapa Sang Yu bisa kaya mendadak. Siang harinya Sang Yu pun pergi ke kedai milik Hua. Di sana ia memesan sebuah kopi dan bertanya kepada Hua kenapa ia ingin menjual kedai miliknya. Nampaknya Sang Yu ingin membeli kedai tersebut, dan sekian pun berpindah. Di malam harinya Sang Yu pun minum-minum bersama Sang Ge. Sang Ge pun ingin mencari tahu dari mana kekayaan Sang Yu berasal, namun ia hanya menemukan sebuah buku tentang emas. Tiba-tiba Sang Yu pun meronta-ronta dalam tidurnya dan terbangun dengan membawa sejumlah emas yang sangat banyak. Akhirnya Sang Ye pun tahu bahwa Sang Yu memiliki kekuatan super. Keesokan paginya Sang Yu pun langsung membeli kedai milik Hua, dan ia meminta bahwa Hua tetap ada di kedai ini dan membagi hasil. Malam harinya Sang Yu mengajak Hua makan di sebuah restoran mahal. Setelah itu Sang Yu pun langsung pulang untuk tidur, dan tetapi kali ini ada Sang Ge yang menjaga Sang Yu saat tertidur. Kali ini Sang Yu berada di tempat penyimpanan uang. Kali ini Sang Yu berhasil mengalahkan manusia misterius itu, karena kali ini Sang Yu memiliki kekuatan super yang bisa menggerakkan benda-benda. Dan Sang Yu pun akhirnya berhasil membawa uang yang sangat banyak ke dunia nyata. Dan di pagi harinya Hua pun sangat kewalahan karena ramainya pengunjung di kedainya. Ternyata Sang Yu telah membayar orang-orang untuk membeli kopi di sana. Ia pun sempat melirik ke bapak tua yang sempat menolongnya itu, dan ia meletakkan sejumlah uang di bapak tua itu. Dan ia pun mengantar Hua pulang.